Assalamualaikum guys, gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apa ya. Oke teman-teman, ini adalah Dive 5 Vlog. Kita bahas apa hari ini? Nah, saya sudah menyiapkan biar tidak kemana-mana ya pembahasannya. Jangan mengeluh. Nah, tema kita hari ini adalah jangan mengeluh. Terlalu jauh nggak nih? Jangan mengeluh. Oke, pada hakikatnya sifat manusia itu selalu keluh kesah dan kikir teman-teman. Keluh kesah artinya dalam setiap momen pasti ada saja yang membuat mengeluh gitu ya. Misalnya habis olahraga capek ngeluh, pulang kerja capek ngeluh. Terus seperti yang sedang kita jalani kali ini, yaitu jadi konten kreator, penontonnya sedikit, upload video penontonnya sedikit, ngeluh lagi. Padahal kita itu harus berproses secara konsisten ya teman-teman, biar nanti kalau suatu saat kita sudah ada di titik yang tinggi, kita jadi ingat waktu kita berada di titik yang rendah teman-teman. Nah, di depan saya ini ada sawah teman-teman. Sawah ini kalau ditanami padi 3 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian akan panen. Itu karena apa teman-teman? Karena Pak Petani konsisten dari mulai mengolah tanahnya, menyebar benih, terus tanam, terus dipupuk gitu ya, dirawat tanaman padinya dirawat betul-betul. Kalau ada burung-burung pipit itu yang mau menyerang tanaman, langsung kita usir. Terus kalau semisal ada hama, kita semprot ya. Nah, itu adalah dalam rangka konsistensi para petani teman-teman. Akhirnya bisa panen. Coba kalau semisal Pak Petani tidak konsisten, tanam asal tanam aja gitu, setelah tanam ditinggal, nggak pernah dirawat, kira-kira bisa panen tidak teman-teman? Mungkin panen tapi tidak maksimal teman-teman. Karena waktu awal padi itu baru mengeluarkan biji, itu musuhnya burung pipit teman-teman. Burung pipit itu paling suka makan padi yang masih baru keluar gitu ya, masih enak-enaknya gitu, sari padi yang baru keluar masih enak-enaknya, masih renyah. Jadi burung pipit suka. Nah, kalau kita kok diemin aja gitu, ya habis teman-teman, kita nggak panen. Walaupun semisal tetap panen, dapatnya sedikit, karena sebagian sudah dimakan sama burung pipit. Makanya kalau ingin panen ya harus konsisten, mulai dari sebar benih, tanam, dan terus merawat padi tersebut. Begitu juga dengan kita yang sedang berjuang di dunia konten kreator. Setelah kita bikin konten, ya kita harus rajin-rajin interaksi ya. Interaksi di sini artinya semisal kita datang ke channel orang lain, berkomentarlah dengan komentar yang masih masuk, masih ada pembahasan di dalam video tersebut teman-teman. Jangan asal kadang-kadang hadir bang, jangan gitu, itu nanti akan menjadi semacam spam teman-teman. Terus kalau semisal ada yang komen di konten kita, ya kita balas. Kita harus interaktif ya, interaksi sama mereka biar kita sama-sama berkembang. Teman-teman, walaupun sifat dasar manusia itu suka keluh kesah, alangkah baiknya kita jangan suka mengeluh. Karena mengeluh itu bisa membuat
mental kita down teman-teman, melemahkan mental. Kalau mental sudah down, pastinya kita juga akan malas. Kalau malas, kapan berkembangnya konten kita? Kapan berkembangnya channel kita? Makanya kita harus tetap kuat. Semisal awal-awal konten penontonnya sedikit, itu wajar teman-teman, karena memang dunia konten kreator seperti itu. Kita harus ingat, kita itu bukan siapa-siapa ya, belum dikenal sama orang. Jadi kita harus membuktikan ke orang-orang bahwa kita itu pantas untuk mereka ikuti. Kita pantas untuk mendapatkan dukungan. Jadi kita harus bikin konten yang berkualitas. Kualitas di sini ya sesuai kemampuan kita teman-teman. Tidak harus dipaksakan dengan kamera yang bagus atau harus pergi ke tempat yang bagus, estetik yang mengeluarkan banyak modal. Tidak harus seperti itu. Sesuai kemampuan kita aja. Seperti saya contohnya ini, saya mampunya cuma di kebun seperti ini ya. Ya udah, saya ke kebun, saya ambil kamera HP juga, pakainya kamera HP teman-teman. Jadi bukan kamera yang mahal ya. Yang penting kita ada keniatan, ada kemauan, terus berkembang dan terus belajar teman-teman. Jangan malas belajar. Kita bisa belajar melalui channel orang lain atau baca-baca panduan dari Google Support gitu sendiri ya, supaya kita paham apa yang jadi aturannya Google, yang boleh yang seperti apa, yang nggak boleh yang seperti apa. Google itu sebenarnya banyak memberikan panduan teman-teman, cuma kadang kitanya aja yang malas. Jadi harapan saya sih teman-teman tetap kuat, sabar, dan jangan mengeluh ya. Ya mungkin segitu dulu ya dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.